everyone at this table die tonight? I know what you are. You're a vampire. Pada suatu malam, tampak seorang pria yang sedang berlari. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sebuah pintu tertutup dengan sendirinya. Tak berselang lama dia mendengar suara siulan, di mana terlihat pula seseorang berdiri menatapnya dari kejauhan. Ketika perhatian pria ini teralihkan oleh sebuah mobil yang melintas, tiba-tiba orang tadi menghilang, lalu secara mengejutkan. Beralih pada dua orang wanita bernama Crystal dan Ashley. Di sini Ashley menceritakan rasa jenuhnya terhadap sang kekasih karena mereka hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang. Hal ini membuat Ashley merasa telah melewatkan kegembiraan begitu saja. Mendengar itu, Crystal mencoba untuk menenangkannya. Mereka kemudian menemui tiga orang pria bernama Luke, Teddy, dan Ed. Luke adalah kekasih Ashley yang ia bicarakan sebelumnya. Malam itu mereka membuat rencana untuk menghabiskan akhir pekan dengan berpesta. Luke menyarankan untuk masuk ke sebuah rumah mewah yang diketahui kosong setiap akhir pekan. Karena terdengar menantang, mereka pun menyetujui saran dari Luke. Kecuali Teddy, yang menganggap tindakan itu dapat membuat mereka dipenjara selama 6 bulan. Namun Luke meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja selama tidak memberitahu kepada orang lain. Pada Jumat malam, sepasang suami istri keluar dari sebuah rumah besar. Terlihat kegelisahan di wajah sang suami, tapi istrinya berkata bahwa tidak akan terjadi apa-apa asalkan pintu rumah mereka terkunci. Rupanya kepergian pasangan tersebut telah diintai oleh Luke dan Teddy. Teddy tampaknya masih ragu untuk menyusup ke rumah itu. Namun Luke kembali meyakinkannya dengan mengatakan kalau pasangan tadi pergi setiap hari Jumat dan baru kembali pada hari Minggu. Setelah itu Luke mengirimkan pesan kepada rekan lain untuk berkumpul di sana. Setelah semua berkumpul, Luke memperingatkan agar mereka tidak membuat keributan. Luke kemudian menunjukkan kemampuannya untuk membobol kunci rumah. Begitu masuk, mereka sempat terpukau melihat isi rumah yang sangat mewah itu sebelum akhirnya memulai pesta sesuai rencana. Di tengah pesta, Ashley menemukan sebuah papan Ouija, jadi mengajak mereka untuk memainkannya. Ed lalu memulai permainan itu dengan bertanya apakah ada seseorang yang bersama mereka di tempat itu. Dan papan penunjuk bergerak ke arah kata yes. Untuk membuat ketegangan lebih meningkat, Luke bertanya apakah ada di antara mereka yang akan mati malam itu. Yang mengejutkan, papan penunjuk kembali bergerak ke arah kata yes. Sejurus kemudian mereka mendengar suara, sehingga berpikir permainan itu benar-benar telah memanggil hantu. Kendati Ed memberitahu kalau dia sengaja menggerakkan papan tadi, Luke tetap mengajak mereka untuk memeriksa. Dengan mengikuti suara seperti dentuman besi itu, mereka pun sampai ke sebuah basement yang gelap. Ketika lampu dinyalakan, ternyata di dalam basement ini mereka menemukan seorang pria dengan tangan yang dirantai ke lantai. Pria bernama Drake lantas memohon untuk dibebaskan. Tetapi menurut Teddy bisa saja Drake dirantai karena suatu alasan, jadi menyarankan agar mereka menghubungi polisi. Namun entah mengapa Ashley bersikeras untuk melepaskan Drake. Luke yang tidak ingin mengecewakan Ashley terpaksa mengikuti keinginannya dengan memotong borgol yang membelenggu tangan Drake menggunakan alat yang ditemukan di basement. Setelah dibebaskan, Drake mengaku tidak berasal dari daerah itu. Ia awalnya menumpang di mobil pasangan tersebut hingga berakhir disekap di basement. Mendengarnya mereka berpikir bahwa pemilik rumah adalah pasangan psikopat. Hanya saja mereka tidak berani melapor polisi, lantaran mereka juga sudah membobol rumah orang. Lantas sebagai orang yang bertanggung jawab mengajak rekan-rekannya, Luke meminta Drake pergi. Tapi lagi-lagi Ashley bersikap aneh dengan menegaskan bahwa Drake akan menginap malam itu. Meski heran melihat sikap Ashley, Luke tetap menyetujui permintaan kekasih yang sangat ia cintai itu. Selanjutnya saat menonton TV, Luke mencoba mengajak Ashley untuk bersenang-senang. Tetapi Ashley menolak dengan alasan ingin tidur. Kemudian manakala sudah berada di kamar, Ashley mendengar pintu diketuk. Ia awalnya mengira itu adalah Luke, namun yang ada di balik pintu ternyata Drake. Drake berterima kasih lantaran Ashley telah menyelamatkannya.
dan dengan lembut mengajak Ashley berjalan-jalan di taman rumah. Ashley yang tadinya menolak ajakan Luke, kini dengan mudah menerima ajakan Drake. Saat berada di taman, Drake berbagi kisah hidupnya yang selalu berpindah-pindah. Bahkan rupanya mereka memiliki minat yang sama terhadap puisi. Pembicaraan yang terjadi tampaknya membangun hubungan antara mereka, di mana Drake menawarkan Ashley pergi ke suatu tempat untuk menjalani kehidupan berbeda. Lalu secara mengejutkan, setelah menggigitnya, Drake yang merupakan vampir ini berkata bahwa mulai sekarang Ashley tidak lagi hidup dan tidak juga mati, tetapi berada di antara dua dunia. Drake kemudian meminta Ashley menghisap darahnya agar dia tahan terhadap cahaya matahari, atau ia akan mati malam itu juga. Drake pun mengatakan dengan melakukan itu Ashley dapat mengejar mimpinya, sedangkan teman yang lain tidak pantas untuknya. Ashley yang sepertinya sejak awal sudah terpengaruh oleh pesona seorang vampir, akhirnya menyetujui tawaran dari Drake. Setelah meminum darah sang vampir, Ashley berkata bahwa dirinya merasa kelaparan. Di dalam rumah, Teddy yang hendak tidur dikejutkan oleh kemunculan Ashley. Teddy merasa heran melihat Ashley yang berlumuran darah. Namun tanpa diduga Ashley membekap dan langsung menyerangnya. Don't scream. Pada hari Sabtu pagi, Ashley terbangun dan mendapati matanya sakit melihat cahaya matahari, sedangkan Drake masih tertidur di sisinya. Saat Ashley menatap cermin, Drake tiba-tiba memeluknya dari belakang. Hanya saja wujud Drake tidak terlihat di cermin. Drake mengatakan bahwa Ashley sedang dalam proses perubahan, jadi bayangannya juga akan segera menghilang. Selain itu, Ashley pun akan tahan terhadap cahaya matahari. Tetapi ia harus menghabisi kristal Luke dan Ed. Walaupun sebenarnya Ashley keberatan untuk menyakiti kristal yang merupakan sahabatnya. Selang beberapa saat, Ashley menemui ketiga rekannya yang sedang sarapan dengan mengenakan kacamata hitam. Hal ini membuat mereka heran, namun Ashley mengaku baik-baik saja. Kristal kemudian menyadari Teddy tidak ada bersama mereka. Ed memberitahu kalau Teddy dan Drake tidak ada di kamar mereka, sehingga berpikir kalau Teddy yang pengecut telah pergi bersama dengan kepergian Drake. Setelah beberapa waktu, Kristal memberitahu bahwa Teddy tidak menjawab pesannya, jadi membuat dia mencemaskan Teddy. Dikarenakan tidak ada rekan lain yang peduli, akhirnya Kristal pergi untuk mencari Teddy seorang diri. Ashley bahkan menunjukkan sikap yang mengesalkan dengan meminta Kristal tidak perlu kembali ke rumah itu. Sepertinya Ashley sengaja melakukan ini agar Kristal tidak celaka. Sekepergian Kristal, Ashley menemui Drake yang ternyata masih di kamar. Ashley memberitahu kalau calon korban mereka hanya tersisa 2. Mendengar itu dengan dingin, Drake meminta Ashley mencari korban lain untuk menggantikan Kristal, karena bagaimanapun mereka tetap akan kelaparan. Akibatnya, Ashley yang juga sudah sangat kelaparan mulai berpikir keras untuk mencari siapa yang dapat dijadikan korban. Setelah cukup lama berpikir, Ashley akhirnya nekat menghubungi adik kandungnya untuk datang ke rumah itu. Selang beberapa waktu, Ed kembali mendengar suara dentuman besi dari basement, jadi memutuskan turun ke basement untuk memeriksa. Kondisi siang hari yang lebih terang menyebabkan Ed dapat melihat dengan jelas basement yang ternyata berisi benda-benda aneh. Dari sebuah meja kaca, Ed mengambil buku tua dengan sampul yang aneh. Di dalamnya, dia menemukan gambar-gambar makhluk yang tampak seperti vampir. Selain itu, terdapat pula gambar orang yang dirantai ke dinding dalam sebuah lingkaran putih. Dan Ed baru mengetahui kalau Drake tadi malam dirantai dalam lingkaran putih seperti pada gambar. Hal ini menyebabkan dia sadar bahwa mereka telah melepaskan makhluk yang salah. Yang lebih membuatnya ngeri, dia menemukan ember berisi darah, di mana bersamaan dengan itu Drake muncul di hadapannya. Alhasil dengan rasa takut, Ed menyebut Drake sebagai vampir, sedangkan pemilik rumah itu adalah pemburu vampir. Tetapi dengan tenang Drake mengatakan kalau Ed sedang mabuk dan memintanya naik untuk berkumpul dengan rekan yang lain. Sikap Drake ini membuat Ed melangkah dengan heran. Naas ketika dia berada di tangga. Sementara itu Luke sedang asik menghabiskan waktu bersama Ashley. Tetapi kesempatan ini Ashley gunakan untuk menyerangnya. Beruntung Luke langsung bereaksi ketika taring Ashley baru menyentuh lehernya. Akibat hal ini Luke segera keluar untuk memeriksa lehernya.
Bersamaan dengan itu bel pintu berbunyi, di mana ternyata yang datang adalah adik Ashley yang bernama Mallory. Terungkap bahwa Ashley mengundang Mallory untuk mengadakan pesta, sehingga Mallory mengajak puluhan temannya. Pada malam hari, pesta yang sangat meriah pun dimulai. Sementara di kamar, Ashley tiba-tiba tersungkur akibat merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tetapi setelah itu ia sepenuhnya berubah menjadi vampir. Ashley kemudian turun menemui Luke, namun Luke tampak masih kesal dengan keputusannya membuat pesta. Kekesalan Luke bahkan bertambah tatkala melihat Drake juga hadir di pesta itu. Hanya saja ketika dia mencoba mendekat, dalam sekejap Drake langsung menghilang. Ashley selanjutnya bergabung dengan dua orang pria. Saat Ashley asik menggoda salah satu dari mereka, pria yang lain heran mendapati bayangan Ashley yang tidak terlihat di cermin. Lantas tanpa menyadari hal itu, pria yang digoda tadi dengan santai mengikuti ajakan Ashley. Selang beberapa saat terlihat Ashley keluar dari kamar, meninggalkan tubuh pria yang tergeletak bersimbah darah. Berikutnya Ashley dan Drake menikmati kebersamaan mereka dengan berdansa. Melihat itu Luke menjadi murka sehingga langsung mengkonfrontasi Drake. Pada saat itu Crystal kembali ke rumah dan langsung mendatangi mereka, sehingga menghentikan ketegangan antara Luke dan Drake. Crystal memberitahu bahwa Teddy tidak ada di rumah. Mendengarnya Luke mengajak mereka mencari Ed terlebih dahulu sebelum pergi mencari Teddy. Namun Ashley pun tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Jadi Luke dan Crystal memutuskan untuk mencari Ed berdua saja. Dalam pencarian mereka melihat genangan darah di bawah pintu. Saat dibuka, mereka begitu terkejut mendapati tubuh Teddy yang tergeletak penuh luka. Oleh karenanya mereka segera meminta para tamu untuk pergi, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Ketika Ashley datang dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa, mereka pun menjelaskan penemuan tadi dan berniat menghubungi polisi. Mengetahui rencana itu, Drake muncul memanggil Ashley dan mengajaknya memulai pembantaian. Di tengah kekacauan, sejumlah polisi pun berdatangan menggerebek tempat pesta. Alhasil para polisi juga ikut menjadi korban keganasan Drake dan Ashley. Seorang polisi yang sedang meringkus Luke tiba-tiba mendengar suara tembakan dari luar rumah. Dan sejurus kemudian Drake yang berlumuran darah muncul di hadapan mereka. Malang ketika dia hendak meringkus Drake, tanpa diduga Drake langsung menyerangnya. Tetapi Drake juga terkena tembakan seorang polisi. Sayang secara mengejutkan Drake kembali bangkit menghabisi polisi tersebut. Melihat itu Crystal segera mengajak Mallory menyelamatkan diri, sedangkan Luke mencoba menghadapi Drake, sehingga pertarungan pun terjadi. Sayang kekuatan manusia biasa tidak mampu menandingi kekuatan vampir. Tepat ketika Drake hendak menghabisi Luke, Ashley datang menghentikannya. Namun alih-alih menyelamatkan Luke, wanita vampir ini justru dengan kejam menghabisi kekasihnya tersebut. Pada saat yang sama, Crystal dan Mallory memasuki basement untuk mencari senjata. Di meja kaca, Crystal mengambil sejumlah senjata yang terbuat dari kayu. Sementara Mallory begitu terkejut menemukan tubuh Ed yang pucat kehabisan darah. Bersamaan dengan itu Ashley dan Drake muncul di basement. Melihat penampilan mereka yang sangat mengerikan, sontak Crystal dan Mallory sangat ketakutan. Ashley berkata bahwa Crystal seharusnya tidak kembali ke rumah itu karena dia tidak ingin menyakitinya. Drake kemudian menawari Crystal dan Mallory bergabung dengan mereka untuk mendapatkan keabadian. Namun kedua gadis yang ketakutan ini menolak. Oleh sebab itu, Drake dan Ashley pun menyerang mereka. Dalam usaha mempertahankan diri, Crystal berhasil menghabisi Ashley dengan menikam jantungnya. Marah dengan hal ini, Drake juga langsung menghabisi Mallory. Melihat itu, Crystal yang tidak memiliki pilihan terpaksa harus kabur menyelamatkan diri. Malang Drake berhasil menangkapnya. Di sini Drake memberi kesempatan terakhir agar Crystal mau bergabung dengannya. Akibat Crystal menolak, maka Drake pun menancapkan taringnya. Tetapi tanpa diduga Crystal mengambil senjata yang masih ia simpan dan langsung menikam jantung sang vampir hingga darahnya terciprat ke mulut Crystal.
Tepat setelah Drake menghembuskan nafas terakhirnya, kristal yang sempat tergigit juga tersungkur. Selang beberapa saat, pasangan pemilik rumah datang. Melihat mereka, Kristal bergegas meminta tolong dan menceritakan semuanya. Kristal mengaku telah menghabisi vampir yang menyebabkan kekacauan itu. Namun ternyata Drake kembali bangkit dan mencabut senjata yang tertancap di dadanya. Drake lalu berjalan mendekati mereka dan menunjukkan taringnya. Yang mengejutkan, pemilik rumah juga menunjukkan taring yang membuat Drake terdiam. Hal ini sontak menyebabkan Kristal heran. Di sini terungkap mereka bukanlah vampir, melainkan Strigoi, yaitu bangsa vampir kelas atas. Strigoi rupanya memiliki 2 jantung, jadi untuk mengalahkan mereka maka kedua jantung itu harus dihancurkan. Terungkap pula pemilik rumah adalah orang tua dari Drake. Mereka sengaja mengurung Drake di basement lantaran Drake belum bisa mengendalikan nafsunya terhadap darah manusia. Setelah mendengar pengungkapan ini, Kristal pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama setelah itu, Ashley yang juga sudah kembali bangkit mendatangi mereka. Drake lantas menggenggam tangan Ashley, menegaskan kalau wanita itu adalah miliknya. Ayah Drake kemudian mengajak mereka pergi sebelum polisi tambahan tiba di sana. Dalam perjalanan, mereka menyambut Ashley sebagai anggota keluarga baru. Pada pagi hari, para polisi tiba di TKP untuk memeriksa 30 orang korban pembantaian. Tapi tiba-tiba Kristal bangkit dari antara korban. Kristal yang merasa sakit melihat matahari langsung mengambil sebuah kacamata hitam sebelum melangkah keluar, menyiratkan bahwa dia kini juga sudah menjadi Strigoi akibat gigitan dan darah Drake tadi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.